Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takut mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat mereka ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, umatku yang terhimpun di wilayah paroki Santo Antonius de Padua Kali, baik yang ada di dalam gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti misa ini secara live streaming dan mendengarkan lewat toa yang terpancar dari halaman gereja ini. Selamat malam, salam jumpa, salam sehat. Hari ini kita menyaksikan seorang Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia, yang punya tugas. Bacaan minggu lalu, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yang hari ini Yesus memperlihatkan dirinya sebagai pengajar yang penuh kuasa. Tapi pengajar yang penuh kekuasaan itu sumbernya pertama-tama apa? Satu, dia setiap Sabat, atau bahasa orang sekarang setiap hari Minggu hadir di bait Allah untuk memperkuat dirinya secara rohani, supaya ia senantiasa benar-benar mengaplikasikan tugas pewartaannya untuk mendekatkan kerajaan Allah kepada dunia, kepada kita semua. Artinya bahwa kedekatan dan pergaulan pribadi dengan Allah Bapanya menjadi kekuatan ampuh yang tidak tergantikan untuk tugas pewartaan itu. Mengapa? Sedangkan di bait Allah tidak menyangkakan roh jahat. Itu orang yang sudah di bait Allah toh masih terpengaruh dengan kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa iblis. Apalagi yang tidak pernah datang ke gereja. Jadi itu yang kita harus bayangkan. Sedangkan orang yang sudah dekat dengan Yesus toh masih terpengaruh dengan kuasa iblis, apalagi orang-orang yang sudah tidak dekat dengan Tuhan, sudah jauh dari Tuhan. Dan itu yang Yesus perlihatkan kepada kita, sehingga orang demikian, orang yang dikuasai oleh iblis tidak dibujuk-bujuk. Yesus hardik itu iblis. Dia bilang, "Diam, keluarlah dari orang ini." Dan kekuatan iblis senantiasa sangat dahsyat di luar sana. Kalau kita tidak
mendekatkan diri dan mendengarkan suara Yesus. Karena itu sangat indah Mazmur tanggapan tadi. Pada hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Karena kalau kita semakin bertegar hati, kekuasaan iblis semakin merasuki kita, sehingga nilai-nilai kebaikan, upaya-upaya mengajak Anda kepada kebaikan tidak akan mempan. Anda selalu berkata, apa ini? Urusan apa ini? Dan itu suara iblis. Maka Yesus dengan keras menghardik, kalau dalam bacaan lain menghardik setan, dan dia bilang, diam, keluarlah dari orang ini. Jadi Yesus tidak punya kompromi dengan setan dan kekuasaannya. Maka dia angkat kekuasaan setan untuk keluar dari kita. Maka supaya kita tidak dikuasai iblis, salah satu jalannya hanya dekat dengan Tuhan, tinggal di bait Tuhan dan mendengarkan sabda firman-Nya. Itu yang pertama yang Yesus ajarkan kepada kita. Sedangkan dia Tuhan selalu memperkuat diri dengan pergaulan dan perjumpaan pribadi dengan Allah Bapanya. Maka sangat benar saya selalu katakan, mari datang ke gereja. Sesibuk-sibuknya Anda, jangan lupa dan jangan abaikan komunikasi pribadi, relasi personal dengan Allah yang empunya kehidupan, Allah yang empunya segala sesuatu. Sekaya-kayanya Anda, sehebat-hebatnya Anda, Anda punya pekerjaan, jangan Anda abai untuk selalu menyediakan waktu berinteraksi dengan Tuhan, Sang Pemberi rahmat demi rahmat kepada kita. Itu yang pertama yang Yesus ajarkan. Yang kedua, Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Apa artinya berkuasa di mata Yesus? Dia bertanggung jawab dengan apa yang ia katakan, apa yang ia pikirkan. Dan tanggung jawab itu dia sungguh-sungguh berikan. Dia bilang per transit benefaciendo, maka dia bilang dia berjalan sambil berbuat baik, bukan cuma bicara-bicara bagus, tapi ketika dia berjumpa dengan orang yang membutuhkan pertolongan, dia berikan pertolongan. Orang yang sakit dia berikan kesembuhan, orang yang terlantar dia perhatikan. Itu yang Yesus buat, sejalan antara tutur kata dan tindakan. Tidak dikatakan tidak seperti ahli-ahli Taurat, lain di bibir, lain di hati. Mudah-mudahan WA saya yang banyak kali dijawab dengan siap pastor, memang siap betul-betul. Bukan katanya siap, tapi di aplikasi mana itu udah bilang siap. Itu udah bilang siapnya enggak ada. Itu ahli-ahli Taurat zaman sekarang, lain di bibir, lain di hati. Dan Yesus bertanggung jawab dengan apa yang ia ajarkan dan katakan. Barang siapa mau mengikuti aku, silakan menyangkal diri, pikul salib dan ikuti aku. Dan Yesus sendiri pikul salib. Dia tidak kasih salibkan orang, dia tidak kasih beban orang, tapi dia sendiri pikul salib sebagai sebuah katekese kehidupan. Maka Yesus, dia berkuasa karena dia bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab dengan dia punya pengajaran. Maka banyak orang dihantar sampai kepada keselamatan. Dan yang ketiga, Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa. Dia konsisten dan konsekuen dengan pengajarannya, setia sampai mati. Nyanda panas-panas tai ayam, tapi setia sampai mati. Lihat, dia tergantung di salib, setia mempertanggungjawabkan pengajarannya. Sehingga kita diharapkan juga menjadi orang yang konsisten dan konsekuen, menjadi orang Katolik. Nyanda pemaraju, tapi memperjuangkan nilai bersama-sama. Nilai yang sekarang kita upayakan di paroki kita, semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin bekerja sama sampai akhir hayat kita. Dan itu yang
dinyatakan oleh Yesus. Konsistensi dan konsekuensi dalam pengajarannya setia. Dan yang keempat yang Yesus ajarkan, dia juga mengajarkan berpusat pada Allah, yang adalah Allah rekonsiliasi. Disampaikan pada bacaan kedua tadi, semoga gadis-gadis semakin berpusat pada Allah. Ataupun Anda semua yang dipercaya Tuhan untuk kawin, perkawinan Anda juga berpusat pada Allah. Sehingga kalau berpusat pada Allah, mempraktekkan nilai cinta suci yang juga berbuah pembahagiaan pasangan dan pelayanan satu sama lain, yang juga semakin ditumbuh kembangkan pada pelayanan antar keluarga, yang kita coba tumbuh kembangkan lewat ikatan wilayah rohani dan kelompok kategoria. Dan itulah keindahan kita berpusat pada Allah, tidak berpusat pada diri kita sendiri, sehingga kita sangat egois. Berpusat pada Allah, maka kita tidak jatuh dalam godaan. Sehingga ada orang, mudah-mudahan di tempat ini ada orang yang bergantung di wiper. Ada orang yang bergantung di wiper karena terjebak 02 atau wanita idaman lain. Maka umatku yang terkasih, mari, apalagi di tengah masa-masa pandemi ini, kita memperkuat diri dengan selalu hadir di bait Allah. Apalagi terampai kehadiran di bait Allah so terjadwal, sehingga so terjadwal orang lain kali abaikan, bukan main. Sementara orang lain rindu yang dapat kesempatan, Anda semua yang dapat kesempatan abai. Hadir di dalam bait Allah, karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita, daya keselamatan kita, dan sumber segala berkat. Hadir di dalam bait Allah, sehingga kita juga pertama tadi tidak lagi mencoba-cobai Tuhan, tetapi kita selalu bergantung, bersandar, dan berpasrah pada kemahabaikan Tuhan, yang coba kita tumbuh kembang dalam persekutuan paroki kita, yang saya sudah tadi bahasakan, semakin beriman. Maka biarpun barangkali Anda tidak dapat hadir di sini, Anda tetap membangun eklesiola, gereja kecil di rumahmu masing-masing, memperkuat hidup doa dan saling mendoakan di rumahmu masing-masing, sehingga ada nilai-nilai cahaya-cahaya suci yang Tuhan pancarkan, sehingga kekuatan iblis tidak mengganggu kita, sehingga orang yang tidak dikuasai iblis, aplikasinya mudah tersentuh, peduli dan sayang dengan pengorbanan orang lain. Dan torampe sekolah di paroki ini ada di lahan misi Cagar Budaya Watu Pinantik. Itu sekolah kehidupan, di mana di sana kita berkorban, bekerja sama, dan saling menghargai sebagai sebuah persaudaraan umat Allah. Maka saya ajak selalu bertobat orang yang lupa diri, lupa daratan, untuk tidak mau berinteraksi dan dalam karya bakti bersama. Jangan cuma berpusat pada dunia. Di Watu Pinantik, mudah-mudahan kalau Tuhan berkenan, tanggal 10 Maret ada cahaya kemenangan yang ditahtakan di sana. Salib Yesus berukuran 3x6 meter akan ditahtakan di sana, sehingga mudah-mudahan menjadi salib kemenangan, salib kehidupan, salib rekonsiliasi, salib optimisme bagi kita untuk selalu datang pada Yesus, berkinerja, bersembah bakti, dan bersaudara, agar banyak orang dihantar pada Yesus, sehingga kuasa-kuasa iblis mampu kita patahkan dan kalahkan, karena kita sudah dikasihi oleh Yesus dan dipakai oleh Yesus mengasihi banyak orang.
Semoga kita mampu berbuat demikian. Amin.